Untuk tahun 80 ya, ini yang mungkin saya pernah pernah apa ya, saya sendiri itu dulu EPTA sama EPTANAS gitu ya. Jadi ada evaluasi belajar tahap akhir dan evaluasi belajar tahap nasional ya. Tahun 80 sampai 2002. Ya, ini EPTA dan EPTANAS namanya. 2003 sampai 2004 namanya berganti menjadi ujian akhir nasional. Dan ini sangat ditakuti ya, sangat ditakuti. Kenapa? Karena UAN ini, UAN itu penentu kelulusan ya. Di tahun 2003 batas lulus tuh 3,0. Jadi kalau misalnya rata-rata nilai yang diujikan itu kurang dari 3, sudah langsung dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang lagi di kelas 9. Dan tahun 2004 itu batas lulusnya meningkat jadi 4. Sehingga pada saat tahun 2004 batas lulus meningkat, pasti banyak tambahan mungkin anak-anak yang tidak lulus karena batas lulusnya dinaikkan. Tahun 2005 sampai 2010 berganti nama menjadi ujian nasional dan ujian sekolah. Nah, ini juga sama mungkin anak-anak kita ya atau kakak-kakak dari siswa sekarang yang sekarang akan ujian ini ada yang mengikuti ujian nasional gitu ya dengan batas lulusnya kalau tahun 2005 sampai 2007 itu 4,25, 2008 sampai 2010 itu batas lulusnya meningkat menjadi 5,5. Nah, ini benar-benar yang namanya zaman tahun 2005 sampai 2010 ini anak tuh berbondong-bondong ya belajar gitu, apalagi kalau misalnya sudah mau mendekati UN ya, ujian nasional itu udah semua bimbel gitu ya, apalagi semua sekolah dulu sih mengadakan namanya program pengayaan gitu ya yang dilaksanakan di jam ke nol gitu. Kenapa? Karena memang nggak main-main. Kurang dari 4,25 atau kurang dari 5,5 sudah dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang ya. Tahun 2011 sampai 2014 ini sudah tidak menjadi penentu kelulusan, tapi nilainya kemarin itu dipertimbangkan untuk masuk ke sekolah yang selanjutnya ya ke SMA gitu ya. Dan ini ada gabungan ya hasil akhir anak itu gabungan dari ujian sekolahnya 40% dan ujian nasionalnya 60%. Ini masih bisa dibantu dari nilai ujian sekolah ya walaupun masih ada batas lulusnya tapi tidak sengeri, tidak seseram saat UN ya yang tahun 2003 sampai dengan 2010. Kemudian ujian nasional juga masih tetap dipakai ya namanya. Cuma mungkin di tahun 2015 sampai 2019 sudah tidak untuk kelulusan, tapi tadi ya untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi ditentukan oleh ujian sekolah masing-masing. Dan di tahun 2020 itu terjadi COVID ya, sehingga tidak dilaksanakan UN dan tahun 2021 mulai diberlakukan adanya ujian sekolah dan asesmen nasional. Asesmen nasional juga ini bukan penentu kelulusan, hanya sebagai evaluasi sistem pendidikan ya, evaluasi sistem pendidikan. Siswanya yang ikut AN juga di jenjang kalau SD itu kelas 5, SMP kelas 8 dan SMA itu kelas 11. Nah, itu yang diteskan literasi dan numerasi ya. Kalau ujian sekolah itu dilaksanakan di sekolah masing-masing ya dengan eh, pembuat soalnya juga mungkin di MGMT sekolah masing-masing ya berarti tidak menentukan apa namanya kelulusan juga gitu ya. Nah, untuk tahun 2026 ini sebagai evaluasi dari tahun yang sebelumnya di ujian sekolah itu tidak terstandar ya. Evaluasi hasil belajar peserta didik itu tidak terstandar dilakukan guru selama ini mengandung berbagai permasalahan ya. Yang pertama adalah variasi standar ya. Standar penilaian antar guru dan antar sekolahan berbeda-beda sehingga nilai rapot murid itu sulit dibandingkan dan menimbulkan keraguan ketika dipakai dalam seleksi jalur PPDB maupun penerimaan mahasiswa. Termasuk yang SNBP ya. SNBP penerimaan mahasiswa yang jalur rapot itu pun tahun sekarang ada pertimbangan dari validasi TKA yang nanti akan dilaksanakan oleh siswa kelas 12 di tanggal 1 sampai 9 November. Jadi SMA itu lebih dulu dibandingkan SD dan SMP. Kemudian integritas diciderai ya sebagian sekolah, terutama yang mutunya kurang, cenderung memberi nilai yang lebih tinggi gitu daripada yang seharusnya.
Meski mungkin dilandasi oleh maksud baik ya, praktek ini menormalisasi ketidakjujuran ya. Jadi banyak anak-anak yang ternyata ya nilai rapotnya tuh 90, tapi pada saat dites perkalian aja masih bingung, pembagian masih bingung gitu ya. Jadi ini yang mencederai integritas dari pemberian nilai rapot ya, yang tadi yang saya sampaikan. Kualitas soal rendah. Pada sebagian sekolah, soal ulangan dan ujian cenderung kurang berkualitas ya, tidak tepat mengukur kompetensi yang ingin dikembangkan dalam kurikulum dan dapat mendorong pembelajaran yang dangkal. Karena yang membuat soalnya juga antar sekolah berbeda gitu ya, tingkat kualitas soal juga pastinya berbeda-beda seperti itu. Dan sebagian guru merasa belum mampu merancang penilaian dan pembelajaran yang mendorong murid belajar tanpa adanya ujian dari pemerintah. Ya mungkin mau ini jadi apa permasalahan bersama gitu ya pada saat tidak ada ujian apa namanya nasional gitu ya. Semangat belajar dari anak-anak itu menjadi menurun gitu ya, tidak seperti pada saat adanya UN gitu. Wah, semangatnya luar biasa ya, apalagi penentu kelulusan gitu ya. Kalau misalnya nilainya saya di bawah 5,5 saya sudah tidak lulus, pastinya kan itu mendorong mereka untuk lebih semangat belajar. Dan mudah-mudahan dengan adanya TKA ini akan menjadi semangat untuk anak-anak gitu ya yang tadinya leha-leha gitu ya, perkalian saja masih loading gitu ya, masih lama gitu ya, menjawab soal untuk perkalian saja, pembagian juga masih bingung, pecahan ya, persen dan sebagainya itu kan soal-soal operasi bilangan dasar gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini mendorong anak-anak untuk semangat belajarnya gitu ya, tidak leleh-leleh lagi gitu ya, tidak terlalu banyak waktunya disita untuk mainan HP gitu ya. Nah, ini kita lihat distribusi nilai rapot sekolah itu cenderung homogen ya. Kredibilitas evaluasi yang tidak terstandar ya dengan evaluasi yang terstandar. Kita lihat dari perbandingan distribusinya. Distribusi sekolah berdasarkan rata rapot semester 1 sampai 5 itu kecenderungannya itu di 80 sampai 100. Ini tidak terlalu mungkin ya. Jadi nggak ada tuh guru-guru yang sekarang di rapot itu nilainya ya sebagian besar itu minimal di angka 78 mungkin ya 78 sampai ada yang malah ngasih nilai 100 gitu di rapotnya anak-anak gitu ya. Sudah tidak ada lagi guru yang memberikan nilai merah seperti dulu ya. Ada rapot warna merah gitu ya, bukan rapotnya warna merah, nilainya nilainya dikasih pulpen berwarna merah gitu karena di bawah 40, 45. Jadi guru-guru zaman dulu, zaman rekiplik itu ya masih banyak apa guru-guru yang memang memberikan nilai real ya sesuai dengan kompetensi anaknya dan tidak disalahkan kalau guru memberikan nilai seperti itu ya. Jadi memang adanya seperti itu ya ditulis sesuai dengan yang ada. Tapi kalau kita lihat dari hasil literasi numerasi AN 2022 ya, AN 2022 ini kan variasi banget ya. Jadi kalau itu sih gapnya ya atau jangkauannya itu sangat berbeda gitu. Kalau nilai rapot di 80 sampai 100, tapi kalau kita tes anak-anak real dengan soal yang disediakan ya dari yang dibuat oleh pusat gitu ya. Literasi numerasinya itu di angka ya dari 0 ya, ada nilai yang 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 sampai 100 pun ada. Jadi rentangnya itu luas banget ya. Rentangnya luas. Oh, maaf. Ini dari 40, maaf. Dari 40 sampai ke 90. Ya, dari 40 kalau lihat dari tabel dari apa diagram batang ini ya. 40 sampai 90 gitu ya. Jadi jangkauannya tuh banyak ya. 40 sampai 90 berarti kan 50. Kalau 80 sampai 100 cuma 20 gitu ya tentang jangkauannya. Kemudian kalau lihat dari rata nilai UTBK ini lebih variasi lagi ya. Nilai UTBK 2024 itu dari mulai skor 300 sampai maksimumnya itu kebanyakan sebagian besar di rata-ratanya 660 ya. 300 sampai 660. Yes. Dari ini maka eh, menjadi apa ya namanya landasan untuk segera dilaksanakannya tes kompetensi akademik ya. Tujuannya pun kita lihat antara asesmen nasional berbasis komputer ya ANBK dengan TKA ini kalau ANBK itu hanya ingin melihat evaluasi pemetaan mutu sistem satuan pendidikan ya di kota kabupaten
Kemudian kalau TKA itu evaluasi capaian individu. Kalau tadi kan sekolahnya yang di mutu sekolahnya, mutu tiap satuan pendidikan. Tapi kalau ini capaian akademik individu murid sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan tidak menentukan kelulusan. Kalau ANBK pesertaannya tadi dari kelas 5, 8, dan 11 saja. Tapi kalau TKA, ini kalau yang tidak wajib untuk individu murid kelas 6, 9, dan 12 atau 13. Sebenarnya ini kata-kata tidak wajib itu sebenarnya rancu ya. Tapi ada yang mendorong untuk TKA ini semuanya bisa diikuti. Kenapa? Karena ini akan menjadi tiket, ya golden ticket untuk masuk ke jalur rapot SNBP untuk kelas 12 ya sebagai validasi dari rapotnya dan juga untuk apa namanya masuk ke SMA dan SMP ya. Memang sih kalau dari Juknis apa SPMB yang 2026 kan belum ada ya. Tapi karena ini TKA dimunculkan ya, prediksinya ini TKA juga menjadi penentu untuk masuk ke SMA. Sistem dan penyusunan soalnya kalau ANBK itu kan langsung ya secara online kemudian disiapkan oleh pemerintah pusat. Untuk TKA itu pengolahan hasil, pendataan, delivery, penerbitan sertifikat, dan butir soal disiapkan oleh pemerintah pusat untuk seluruh jenjang. Sebagian butir soal TKA, SMP, dan SD disusun oleh pemerintah daerah dengan penjaminan mutu pemerintah provinsi. Jadi 50-50 ya soal yang untuk SMP dan SD. Kalau untuk SMA semuanya kan dari pusat ya. Kalau yang TK, SMP, dan SD itu 50%-nya dari pusat ya, butir soalnya, dan 50%-nya itu dibuat di kota ya, di pemerintah kota yang tentunya mungkin gabungan dari beberapa guru yang nanti akan dilibatkan di dalam tim penyusunan soal TKA SMP dan soal TKA SD seperti itu. Kebermanfaatannya kalau ANBK sebenarnya untuk perbaikan praktik pembelajaran di kelas ya, iklim satuan pendidikan, kemudian untuk menentukan kebijakan pemerintah, program-program yang mendukung peningkatan literasi numerasi ya, survei lingkungan belajar dan sebagainya. Kalau untuk TKA, ini hasil TKA-nya tadi ya untuk pertimbangan ke seleksi pendidikan selanjutnya untuk penyetaraan antar jalur non formal informal, kemudian hasil TKA dapat digunakan untuk keperluan seleksi akademik lainnya. Nah, nanti anak-anak nih nanti dapat sertifikat TKA ya yang didistribusikan DNT-nya ya. Kalau untuk jenjang SMA itu dari provinsi, untuk jenjang SMP yang mendistribusikan adalah Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten. Tujuannya tadi sudah, next saja ya. Nah, ini untuk pelaksanaan TKA-nya. Pelaksanaan TKA untuk SMA, MA, dan SMK ini ada 5 mata pelajaran. Mata pelajaran wajib bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris itu mata pelajaran wajib. Dan mata pelajaran pilihannya nanti sesuaikan dengan jurusan yang akan dituju ya. 2 mapel pilihan ya. Ada yang kimia biologi, kalau mau ke kedokteran ya. Kalau misalnya mau ke teknik itu dia ambil mata pelajaran pilihannya mungkin fisika dengan kimia, ada fisika dengan matematika lanjut dan sebagainya. Pelaksanaan November, SMP di Maret April. Ya, jadi siap-siap saja anak-anak itu kalau misalnya jatuhnya di Maret harus siap, jatuhnya di April juga harus siap ya. Seperti itu. Ini yang tadi saya sampaikan untuk TKA, SMP, SMA ini ada mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihannya banyak ya. Nih, sampai ke PKN, sejarah, geografi, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Prancis, barangkali mau ke jurusan sastra Arab, sastra Inggris, sastra Prancis itu semuanya bisa dipilih ya sesuai dengan minat ya dan jurusan nanti yang akan dipilih pada saat masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, ini ada apa namanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk pelaksanaan TKA yang kredibel. Di sini ada kolaborasi antara Kemendikdasmen, Kementerian Agama, pemerintah daerah, ya, baik itu provinsi dan kabupaten kota. Jadi termasuk sekolah-sekolah yang ada di bawah Kementerian Agama, ya, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah pun sama melaksanakan TKA yang tingkat kesulitannya sama, ya.
kita next saja ya. Ini sudah selesai mengenai TKA, kemudian kita lanjutkan ke kisi-kisi ya. Kisi-kisinya seperti apa? Ini anak-anak juga harus bisa memahami ya baik-baik gitu ya. Seperti apa sih nanti soal TKA itu? Ini kok. Sini. Nah ini saya share dulu. Ya, ini juga untuk informasi mama ya yang ada di rumah, papa juga yang ada di rumah, anak-anak. Materi yang nanti akan keluar apa saja di TKA yaitu seputar bilangan ya, termasuk bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan pangkat, bilangan akar, kemudian bilangan dalam notasi ilmiah ya yang 2 kali 10 pangkat 3 ya yang ada notasi ilmiah 1 kali 10 pangkat 4, 10 pangkat dan sebagainya. Eh, di sini bukan bukan apa soal yang hanya menyelesaikan permasalahan secara langsung ya, misalnya kayak 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6 itu berapa itu soalnya bukan seperti itu ya kalau TKA, tapi ada suatu permasalahan ya yang harus diselesaikan oleh anak-anak dengan menggunakan konsep-konsep tadi ya yang hubungannya dengan perbandingan dan sifat-sifat bilangan, operasi aritmatika, perkiraan hasil perhitungan, faktorisasi prima bilangan asli, rasio, skala proporsi dan laju perubahan, perbandingan senilai dan berbanding nilai. Seperti itu. Kemudian di aljabar ya, ini babnya persamaan dan pertidaksamaan linear, termasuk persamaan linear satu variabel, pertidaksamaan satu variabel, sistem persamaan linear dua variabel, sistem pertidaksamaan dua variabel. Kemudian bentuk aljabar yang lain yaitu operasi ya, operasi komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah ini saya menyampaikan di sini untuk memberikan informasi materi-materinya apa saja yang masuk. Nah nanti untuk masalah pembelajaran materi-materi ini akan diajarkan oleh tentor matematikanya masing-masing nanti di kelas. Fungsi ya, relasi dan fungsi, apa itu domain, kodomain, range, ya. Kemudian bagaimana cara penyajiannya, barisan dan deret, ya, termasuk barisan berhingga bilangan dan deret berhingga bilangan, ya. Ada apa namanya geometri gitu ya, barisan geometri dan aritmatika. Kemudian geometri dan pengukuran, ya, termasuk hubungan antar sudut yang dibentuk oleh dua garis berpotongan, dua garis yang sejajar, yang dipotong suatu garis transversal. Teorema Pitagoras, kongruen dan kesebangunan bangun datar, jaring-jaring bangun ruang, termasuk untuk prisma, tabung, limas, dan kerucut. Kemudian pengukuran di sini ada keliling dan luas bangun datar, ya, daerah segi banyak dan daerah lingkaran serta daerah gabungannya, volume bangun ruang, prisma, limas, dan bola. Transformasi geometri, ada refleksi, translasi, rotasi, dilatasi ya, terhadap titik, garis, dan bangun datar pada bidang. Peluang, peluang dan frekuensi relatif dari kejadian tunggal. Nah, ini contoh-contoh soalnya ya. Mungkin ayah ayah bunda mungkin atau mama papa udah lama banget ya nggak belajar seperti ini gitu ya. Bentuk soalnya itu ada pilihan ganda yang memang jawabannya satu ya, satu jawaban yang benar. Kemudian pilihan ganda kompleks, pilihan ganda kompleks itu anak-anak bisa memilih jawaban benar lebih dari satu. Dan juga soal benar salah ya. Jadi soal-soal ini hampir mirip dengan bentuk soal pada UTBK ya. Jadi kalau soal-soal ujian sekolah yang biasa anak-anak kerjakan itu kan biasanya pilihan ganda sederhana ya yang hanya satu jawaban benar. Tapi kalau yang sekarang untuk TKA itu bentuk soalnya hampir mirip apa jenisnya dengan UTBK ya. Ada pilihan ganda kompleks, ada benar salah ya atau setuju tidak setuju gitu seperti itu. Ini soalnya terdapat tiga bilangan yang nyatakan 33 kuadrat dikurangi 3 pangkat 2 ya, 8 pangkat 2 ditambah 296 dan 36 kali 35. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut. Nah, ini kan harus
butuh kemampuan berhitung apa pangkat, kemudian perkalian ya, kemudian faktorisasi, pembagian yang ada di soal ini gitu ya. Jadi anak-anak tuh kalau ngerjakan soal TKA itu nggak, jadi harus 2 atau 3 langkah baru menemukan jawaban. Apalagi kalau apa namanya soal-soal pilihan ganda kompleks seperti ini. Harga setengah kilogram cabai rawit pada hari ini 35.000. Jika hari ini Ibu beli cabai rawit beratnya 2/4 kilogram, total harga yang harus dibayar Ibu adalah, berarti kan ini ada kemampuan literasinya ya, literasi numerasi. Setengah kilonya 35.000, 2/4 kilo, jadi harus bayar berapa gitu kan. Nah, anak-anak sekarang itu kan karena apa ya namanya, SD ya COVID gitu ya. Anak yang kelas 9 sekarang itu kan pernah mengalami lost learning ya. Anaknya itu belajar di rumah selama kurang lebih 2 tahun sehingga tidak mungkin, mungkin tidak itu mempersiapkan pembelajaran TKA-nya itu mulai dari sekarang karena waktu itu sangat cepat berlalu, 7 bulan itu apa namanya cepat ya, tiba-tiba langsung SPMB gitu ya ke SMA. Nah, ini contoh yang untuk soal benar salah pada sistem persamaan linier ya. 2x tambah AY sama dengan 4, BX dikurangi 2Y sama dengan -1. Solusinya X, Y yaitu 5 dan -2. Nah, pertanyaannya apakah A itu merupakan bilangan prima, B bilangan ganjil, dan 10A tambah B apakah betul 31 ya. Ini nanti jawab benar atau salah. Nah, ini juga soal matematika seperti ini ya. Desain jembatan yang tepat sangat penting ya untuk memperkuat. Jadi kan life skill banget ya. Untuk menentukan kestabilan, ketahanan, dan keselamatan jembatan dalam menghadapi beban dan kondisi lingkungan. Bagian rangka jembatan tersebut dapat digambarkan dengan sketsa. Nah, ini nanti hubungannya dengan sudut ya. Hubungan sudut pada garis yang sudut-sudut yang bertolak belakang, sudut sehadap gitu ya, sudut sehadap eh, apa namanya berseberangan dan sebagainya. Nah, ini juga soalnya benar salah. Kemudian ini ada desain rumahnya Pak Doni ya seperti ini. Ini gabungan ya, soal gabungan antara bangun datar segitiga, persegi panjang ya. Sini ada persegi panjang. Pertanyaannya itu bukan, mungkin nggak berapa luas gitu langsung gitu ya, tapi pertanyaannya tuh seperti ini ya. Biasanya kan kalau nanya kayak gini, berapa luas bangun di samping gitu ya, bangun gabungan di samping gitu. Nah, kalau ini nggak, nanti ditanyanya hubungannya sama cat ya. Jadi pada pada saat Pak Doni ingin mengecat dinding sebelah kanan rumah tersebut, ada 4 merek cat di pasaran yang dapat digunakan Pak Doni. Ada Momilex, ada Josun, ada Bulux, ada Nopin ya. 1 kilo dapat mengecat sekian. Kemasan yang tersedia di toko itu ada yang 5 kiloan, ada 10 kiloan, ada 2 kiloan, 10 kiloan gitu kan. Ini benar-benar kemampuan anak untuk bisa me, menganalisis ya. Pertanyaannya kan cat merek apa yang sebaiknya dipilih gitu ya supaya sisa cat yang dibeli itu tinggal yang paling sedikit gitu. Jadi nggak lebih banyak kalau kita beli gitu kan. Nah, di sini nanti anak kan suruh ngitung pembagian ya, menghitung luas dan dan membagi gitu. Diketahui rata-rata berat satu butir telur kecil 45 gram, satu telur sedang 55 gram, satu telur besar 65 gram. Seorang karyawan toko bahan pangan sedang mengemas setiap 10 butir telur ke ketentuan bahwa rata-rata berat telur dalam setiap kemasan adalah 55 gram. Jika dalam satu kemasan sudah terisi satu telur besar, 5 telur sedang, dan 2 telur kecil, maka 2 telur tambahan yang harus dipilih supaya tetap memenuhi aturan pengemasan adalah, ini menghitung rata-rata ya. Ya luar biasa soalnya seperti ini untuk yang matematika ya. Kalau untuk bahasa Indonesia, sebentar saya mau.
Ke Indonesia seperti ini, Mam. Ini kalau di UTBK sama seperti literasi bahasa Indonesia ya. Jadi ada pemahaman tekstual, ya, pemahaman tekstual, pemahaman inferensial, dan evaluasi dan apresiasi ya. Bagaimana mengidentifikasi penggunaan istilah dalam berbagai bidang, mengidentifikasi objek atau alur. Sebentar, Mbak Ati, sebentar ya, Mam ya. Iya, kita lanjutkan. Mengidentifikasi informasi penting yang tersurat dalam teks, menyusun kerangka atau bagan berdasarkan bagian-bagian penting dalam teks, menyimpulkan ide pokok, gagasan, pendukung, tokoh, peristiwa, latar, atau nilai-nilai dalam antar teks ya. Ini ya seperti ini, Mam, ke apa namanya kisi-kisinya. Jadi tidak berdasarkan babnya tapi kemampuannya. Misalnya di sini ada dua teks bacaan ya tentang Pantai Glagah dan juga Pantai Drini Gunung Kidul ya. Dari dua teks ini, pertanyaannya adalah apa saja perbedaan informasi yang ada pada kedua teks tersebut? Pilih jawaban yang benar. Jawaban benar bisa lebih dari satu, berarti ini pilihan ganda kompleks ya. Kemudian kosakata apa yang menggambarkan keserasian suara deburan alam pada teks ulasan ke-1 ditunjukkan pada frase apa? Kalau yang tidak ada tulisan jawaban lebih dari satu, berarti ini hanya menjawab satu ya, menjawab satu jawaban. Banu, aku lebih suka membaca ulasan pada teks 2. Rasanya lebih dekat denganku. Aku jadi ingin ke sana. Teks ulasan 2 sangat menarik. Komar, justru aku lebih suka ulasan pada teks 1. Mengapa pernyataan Banu lebih tepat untuk menggambarkan keunggulan teks ulasan kedua yang tidak ada pada teks ulasan pertama? Ini benar salah, contoh soal benar salah. Ini contoh soal pilihan ganda kompleks. Ini pilihan ganda sederhana, ada satu jawaban yang betul. Nah, ini setuju tidak setuju. Seperti itu, Mam, soal untuk bahasa Indonesia, gambarannya. Kemudian kita lanjutkan ke kalender pendidikan ya. Untuk SMP itu ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi, maaf, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Bentar. Nah, ini kalender akademiknya. Kalau kita lihat sini bulan Agustus sudah di akhir bulan, nanti September ini tanggal 5 Jumat itu libur ya Maulid Nabi. 5 6 7 berarti libur. Kemudian 8 9 September sudah tidak ada libur.
Kalau asesmen nasional sudah ya, SMP itu kemarin asesmen nasional tanggal 25 sampai 28 dan itu dilaksanakan di sekolah masing-masing pesertanya kelas 8. Jadi kelas 9 tidak diikutkan dalam asesmen nasional. Kemudian ujian untuk semester akhir PSAS itu perkiraan di tanggal 1 sampai 14 Desember. Tanggal 1 ini awal bulan ya, sampai tanggal 14 Desember. Jadi ini perkiraan, jadi bukan di tanggal 1 sampai 14, tergantung nanti dari sekolahnya mamah ya, sekolahnya anak-anak itu ya. Jadi yang merencanakan kan satuan pendidikan masing-masing. Bisa diambil mungkin di antara 1 sampai 6, bisa di tanggal 8 sampai 13 gitu, itu bisa ya. Kemudian pembagian rapotnya mungkin ini bersama-sama tanggal 24 Desember hari Rabu, 24 Desember, nanti libur tanggal 25 Natal tahun baru gitu ya, sampai nanti masuk lagi tanggal 12 Januari. Jadi liburnya itu satu 2 minggu, 2 minggu lebih ya, 2 minggu lebih ini lumayan lama. 2 minggu lebih, kemudian masuk sekolah 12 Januari, ini tanggal 16 libur lagi, Jumat, Sabtu, Minggu lagi ya. Kebetulan liburnya ini bertepatan di hari Jumat terus. Kemudian libur Imlek 16-17. Nah, awal Ramadan itu di tanggal 20 sampai 23 Februari. Ini libur Ramadan ya, Ramadan. 20 sampai 23 ini anak libur lagi gitu ya untuk awal Ramadan. Kemudian nanti libur lagi. Ini perkiraan libur Idul Fitri di tanggal 21 Maret. 21 Maret 14, ntar dulu. Perkiraan Hari Raya Idul Fitri kan 21 Maret. Tapi liburnya itu 1 minggu sebelum Lebaran sampai 1 minggu setelah Lebaran. Nah, liburnya lama lagi ya. Nah, ini kan tantangan buat anak-anak kelas 9 gitu ya. Walaupun libur ya, tetap kita harus dorong untuk semangat belajar ya. Walaupun libur Lebaran ya, libur Ramadan gitu ya. Tetap belajar. Kemudian bulan di sini perkiraan TKA kalau di kalendernya Dinas Pendidikan itu belum ada. Adanya yang penilaian sumatif akhir jenjang SD SMP 11 sampai 23 Mei. Kemungkinan di April ya, Mam, setelah Idul Fitri. Kalau di Maret kemungkinan sih tidak ya, karena ini bulan Ramadan. Bisa jadi di tanggal minggu kedua April atau minggu ketiga April ya ujiannya. Atau minggu ketiganya ya, pokoknya di April ya. Kita tunggu rilisnya aja dari Kemendikbudnya di awal 2026 kemungkinan. Dan nanti anak-anak melaksanakan PSAS di 11 sampai 23 Mei. Ini kalau PSAS itu penilaian sumatif akhir jenjang SMP itu biasanya kelas 9 juga sama ikut ya. Jadi nanti ada TKA, ada PSAS akhir gitu. Atau kalau di sekolah sih namanya ujian sekolah gitu. Tapi ini juga saya masih belum belum tahu kepastiannya. Tapi biasanya walaupun anak-anak ikut ujian nasional, mereka tetap ada namanya ujian praktek tetap ada itu kalau untuk kelas 9 dan juga untuk ujian sekolah. Seperti itu pembagian rapot nanti untuk semester 2-nya di 26 Juni ya. Kelas 9 juga tetap dapat rapot semester 2. Nah, PPDB biasanya di Juni ya. PPDB biasanya di Juni untuk SMA, SMP masuk ke SMP. SMP masuk ke SMA. Ada pertanyaan sampai sini? Suara saya hilang atau masih bisa didengar ya, Mam? Masih, Bu. Oh, masih ya. Oke. Nah, kita lihat kebijakan SPMB terakhir dari Provinsi Jawa Barat untuk SMA seperti apa. Program Kaldik SMP. Tayangan SPMB. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Saya cari filenya. Ada yang mau Hmm, ditanyakan seputar tadi TKA gitu, kemudian soal-soalnya sebegitu susahnya.
Ada Pak yang mau ditanya? Silakan yang mau bertanya. Ini kota Cirebon. Oh ini nih. Dan saya buka dulu filenya. Kalau nggak ada, saya selanjutkan ke SPMB ya. SPMB, SMA, SMK, SLB ya di bawah naungan Provinsi Jawa Barat. Ini yang tahun terakhir yang 2025. Kemungkinan sih nggak beda jauh ya. Mungkin perbedaannya di bagian TKA tadi ya. Prinsip sistem penyelenggaraan. Nanti pendaftarannya sama seperti mama papa waktu mendaftarkan anak-anak ke SMP gitu ya. Bisa daring, bisa juga luring gitu ya. Kalau daring nanti bisa masuk ke website SPMB dulu ya. Kalau SMA itu aplikasinya namanya Sapa Warga ya, bisa di upload bisa di download ya atau bisa di apa namanya di Play Store ya. Eh, ketik aja Sapa Warga gitu ya. Nanti bisa input data pendaftar, kemudian mengunggah upload dokumen persyaratan. Nanti seleksinya biasanya secara otomatis bisa nanti dilihat di webnya gitu ya. Dan juga penayangan hasil seleksi pengumumannya juga di web. Kemudian kalau misalnya mau dibantu oleh operator di sekolah yang dituju masing-masing bisa atau operator yang ada di SMP anak-anak juga bisa. Biasanya di SMP juga memberikan kemudahan ya untuk anak-anak bisa mendaftar ke SMA. Di SMA-nya pun misalnya mau ke SMA 3, SMA 1, SMA 2 di sana juga akan ada operator yang bisa membantu untuk mengupload ya. Ayah bunda juga atau mama papa juga bisa upload sendiri dari rumah ya, karena ini secara online. Tayangan SPMB biasanya persiapan pendaftaran, pengumuman pendaftaran nanti setiap sekolah mungkin di Instagram atau di media sosialnya akan diinformasikan berapa kuota dari masing-masing tahap gitu ya, dari masing-masing jalur. Kemudian diumumkan tanggal pendaftarannya di tanggal berapa sampai berapa, kemudian tanggal tanggal pengumuman seleksinya baik itu tahap satu maupun tahap 2. Biasanya setiap tahun itu terdiri dari dua tahap ya, eh, tahap satu dan tahap 2. Kemudian nanti diumumkan, pengumumannya juga bisa dilihat di web atau bisa dilihat di sekolah masing-masing, di sekolah yang dituju gitu ya. Nama kakak nanti adanya di pilihan satu atau pilihan dua, dan ada waktu untuk daftar ulang. Tahapan SPMB tadi sudah saya sampaikan. Kita langsung ke jalurnya. Dari sekolah luar negeri juga bisa ya. Kalau misalnya ada anak-anak yang dari sekolahnya di Singapura, Malaysia, ya, Bahrain, Arab Saudi, ya bisa masuk, bisa sekolah di dalam negeri di Indonesia. Ini lihat di sini aja ya. Nah, untuk tahap satu kalau kemarin itu perkiraan di tahap satu kemarin sudah dilaksanakan ya di 2025 itu tanggal 10 sampai 16 Juni. Kalau SMA itu hanya tahap satu itu hanya untuk jalur afirmasi, jalur domisili dan jalur mutasi. SMK itu ada jalur afirmasi, jalur prioritas terdekat, jalur mutasi dan persiapan kelas industri dan juga SLB ya. Nanti ini website untuk SPMB-nya bisa ke distrik.jabarprof.go.id atau melalui Sapa Warga yang bisa di-download di apa namanya diinstal di Android atau iPhone ya. Ini. Nah, untuk tahap 2 itu khusus untuk jalur prestasi akademik dan non-akademik. Untuk prestasi akademik itu yang melalui rapot kalau yang kemarin ya, kalau yang 2025 kemarin, kalau yang 2026 itu bisa pakai sertifikat TKA nanti yang dihasilkan oleh anak-anak tuh dapatnya berapa gitu. Itu jadi bursa pada saat masuk ke jalur prestasi akademik. Kalau non-akademik itu yang olahraga, seni budaya ya, piagam-piagam penghargaan lain yang diakui
em, di apa namanya di minimal kalau tingkat kota itu juara satu, juara dua, juara tiga itu tidak diakui. Kemudian provinsi bisa juara satu, dua, tiga, apalagi nasional ya. Nasional bisa juara satu, dua, tiga, dan juara harapan. Tapi kalau untuk prestasi non akademik itu ada skor tambahan. Kalau kemarin itu namanya tes apa ya namanya? Tes SPMB, tes literasi numerasi ya. Jadi nanti skor dari piagamnya gitu ya digabungkan dengan skor dari hasil tes literasi numerasinya. Dan itu nanti diurutkan dari urutan tertinggi sampai terendah sesuai dengan jumlah kuota yang dibutuhkan. Untuk SMA dan SMK itu ada tes literasi numerasi. Nah, yang kemarin saya persiapan pelaksanaan tes standar namanya ya. Tes standar isinya literasi numerasi. Itu dilaksanakan 2 hari, 1 hari kalau nggak salah 3 sesi. Nanti dijadwalkan langsung dari sekolah masing-masing. Nah, ini biasanya jalur domisili itu kuotanya lebih besar ya. Hmm, syaratannya sebentar. Ini SLB. Nah, ini dokumen persyaratan umum. Kalau belum keluar ijazahnya dari sekolah SMP-nya, itu bisa pakai surat keterangan lulus ya. Bisa dari surat keterangan lulus yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian akte kelahiran, batas usia paling tinggi adalah 21 tahun dan belum menikah, KTP orang tua calon murid, kartu keluarga yang menerangkan domisili calon murid, dan juga fakta integritas yang harus ditandatangani menyatakan bahwa dokumen yang diupload itu adalah benar-benar dokumen asli dan tidak ada pemalsuan, ditandatangani dan diberikan materai. Nanti untuk yang dokumen surat tanggung jawab mutlak itu biasanya sudah disediakan ya dari sekolah masing-masing ya atau di webnya juga ada gitu langsung langsung diunduh saja dari website SPMB-nya. Nah, untuk jalur domisili, persyaratan khusus jalur SPMB untuk jalur domisili, kartu keluarga yang diterima atau yang dinyatakan sah itu kalau yang minimal 1 tahun. 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jadi kalau misalnya pendaftaran di tanggal 18 Juni, berarti pembuat 18 Juni 2026, berarti minimal kartu keluarga itu sudah dibuat 18 Juni ya, sebelum 18 Juni 2025. Jika calon murid tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu ya, misalnya kena banjir ya atau kena bencana alam ya, dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang memuat keterangan mengenai calon murid telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Dan menerangkan jenis bencana yang dialami ya di dalam surat keterangan domisili itu bisa dibuatkan di kelurahan. Kartu keluarga yang diperbaharui karena ada perubahan anggota keluarga atau bukan perpindahan domisili sehingga terbit kurang dari 1 tahun. Wajib melampirkan fotokopi kakak sebelumnya. Jadi kalau misalnya mama sama papa ya ada penambahan anggota keluarga gitu ya. Sehingga si kartu keluarga itu kan harus diperbaharui dan mungkin TMT dari kartu keluarganya itu kan yang terbaru gitu. Padahal sudah tinggal di apa namanya di alamat tempat tinggal yang sekarang itu sudah lebih dari 1 tahun gitu. Nah itu bisa, tapi melampirkan fotokopi kartu keluarga sebelumnya ya, yang lamanya itu dilampirkan. Atau melampirkan surat keterangan dari RT RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap. Misalnya hilang kartu keluarganya, maka harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian beserta surat keterangan dari RT RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap. Bagi pemilik kartu keluarga yang data alamatnya tidak lengkap, jadi di dalam kartu keluarga itu misalnya ada desa gitu. Desa itu biasanya kan nggak ada nomor rumah gitu ya, nggak ada jalan gitu ya. Eh, nah, ini ada tambahan persyaratan wajib memotret rumahnya dengan hasil foto nampak depan rumah berfoto lengkap atau utuh diunggah ke website SPMB serta menyertakan patokan rumah menjelaskan keberadaan bangunan atau gedung di sekitarnya. Mungkin ada mama yang mungkin di daerah
kabupaten gitu ya, cuma desa sampiran misalnya desa sampiran, kemudian kelurahan apa, kecamatan apa, itu kan nggak lengkap ya si kartu keluarga itu, maka harus melampirkan foto rumahnya ya. Kalau yang afirmasi, afirmasi itu biasanya untuk penyandang disabilitas ya, atau ANB, apa namanya, berkebutuhan khusus ya. Murid berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas itu harus melampirkan kartu penyandang disabilitas oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan juga surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis atau psikolog atau resource center yang menyatakan bahwa memang anak tersebut memiliki keistimewaan atau berkebutuhan khusus. Dan juga jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk keluarga yang tidak mampu ya, yang di apa namanya dilampirkan dengan kartu Indonesia Pintar dan juga terdaftar pada Dapodik ya. Kemudian kartu sembako murah, kartu keluarga sejahtera ya, yang terdaftar pada DTKS yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Dan tidak berlaku untuk yang pakai BPJS ya. BPJS itu sudah tidak berlaku ya, walaupun BPJS-nya itu dari pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah. Kalau sekarang itu harus ada benar-benar KIP gitu ya. Kemudian KIP-nya itu harus terdaftar juga di Dapodik ya. KKS, kartu sembako merah juga, sembako murah juga boleh. Jalur mutasi, ya misalnya tadi ada ayah atau mama, papa ya, di di apa pindah tempat tinggalnya di Cirebon. Berarti kan sebelum punya kartu keluarga ya kan, karena baru pindah gitu. Nah ini bisa diurus gitu ya dengan melampirkan masuk lewat jalur mutasi dengan melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga atau pemerintahan yang memperkerjakan orang tua atau wali. Kemudian surat keterangan pindah domisili orang tua atau wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Surat keterangan pindah domisili bisa nanti minta ke RT, RW ya, kemudian di kelurahan. Kalau misalnya jalur afirmasi juga bisa untuk anak guru ya. Untuk anak guru biasanya masuk ke jalur mutasi di sini ya masuknya. Jalur mutasi. Berarti jalur mutasi itu salah satunya adalah untuk yang perpindahan tugas dan juga untuk anak guru. Kemudian jalur prestasi, nih kemungkinan prestasi akademik rapot itu mungkin sudah tidak digunakan, tadi diganti dengan TKA. Kemudian prestasi di bidang sains, OSN ya kan. Kemudian lomba-lomba olimpiade-olimpiade ya yang diselenggarakan baik secara wilayah kota Cirebon, wilayah 3 Cirebon ya, provinsi nasional itu bisa, tapi kalau kota Cirebon minimal juara satu. Kemudian prestasi non akademik, nah teman-teman yang mungkin ayah bunda atau mama papa yang anaknya sekarang menjadi ketua OSIS itu juga dapat golden ticket untuk masuk ke kuotanya jalur prestasi ya. Atau prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga itu juga bisa masuk ke jalur prestasi. Mungkin ini ya nanti persyaratan atau file-filenya nanti akan kami kirimkan. Tadi yang jalur domisili 35%, afirmasi 30%, jalur mutasi anak atau anak guru 5%, dan jalur prestasi akademik dan non-akademik 30%. Nah, dasar seleksinya domisili, jarak ya tetap eh, yang diutamakan ya kan. Kemudian kemampuan akademik itu prioritas yang kedua dan juga usia. Jadi kalau misalnya ada jarak yang sama, maka nanti akan dinilai dari kemampuan akademiknya. Setelah kemampuan akademiknya memang sama, maka nanti akan dinilai dari usianya. Maka usia yang anak lebih tua itu akan lulus ya, karena kuotanya mungkin terbatas, maka jika ada nilai yang sama, baik itu jarak, kemampuan akademik, maka akan dinilai dari tahun kelahiran ya. Maka yang lebih tua itu yang punya apa dinyatakan lulus lebih dulu. Pilihan sekolahnya kalau domisili bisa pilih 2 sekolah negeri ya, dan 1 sekolah swasta atau 2 sekolah negeri saja ya. Jadi kalau misalnya mau pilih yang satu swasta nanti secara online langsung
bersedia disalurkan ya. Jadi udah nanti misalnya pilihan satu, pilihan dua nggak masuk, langsung nanti masuk ke pilihan swasta ya. Tapi kalau misalnya tidak bersedia disalurkan, berarti nanti mama papa bisa di online-nya itu pilih dua pilihan sekolah negeri. Untuk afirmasi juga sama, pilihannya dua sekolah negeri atau dua sekolah negeri dan satu sekolah swasta. Afirmasi itu minimal 30%, mutasi anak guru itu 5%, itu juga sama, pilih dua sekolah negeri. Kemudian tahap dua yang prestasi, ini dua sekolah negeri bisa atau satu sekolah negeri saja. Jadi hanya satu sekolah pilihan ya, dan yang lainnya sama ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan sampai sini. Ya, intinya yang lainnya sama sih, Mam. Seperti itu. Untuk rencana program di Bimbel Cirebon sendiri, ya, kami apa namanya mengharapkan semua anak-anak Bimbel, ya, semua anak-anak kelas 9 itu bisa memiliki nilai tes kompetensi akademik yang maksimal, ya, yang mungkin rata-rata bisa di 85 ke atas gitu ya. Jadi nanti kita akan rencanakan kalau di jadwal yang biasa, itu kan anak-anak biasanya seminggu dua kali gitu ya, dan itu sesuai dengan paket yang dipilih ya. Jadi kalau misalnya paket yang eksekutif ya satu siswa per kelas, kalau yang gold dua siswa per kelas, kalau yang silver mungkin 3 sampai 6 siswa per kelas. Tapi kalau ini kan program tambahan yang kami sediakan untuk drilling ya, apa namanya persiapan TKA. Dan ini gratis, free, tidak dikenakan tambahan biaya apapun ya. Rencananya dari mulai awal September, minggu 1 kita akan laksanakan open class. Open class ini semua anak kelas 9 kita akan kumpulkan gitu ya. Nanti akan kami berikan drilling soal-soal TKA matematika untuk minggu ke-1. Minggu ke-3 untuk TKA Bahasa Indonesia dan minggu ke-4 itu adalah pelaksanaan tryout. Pelaksanaan tryout TKA yang isinya adalah soal matematika dan bahasa Indonesia. Nanti September, Oktober, November, Desember, walaupun Desember itu ada libur gitu, tetapi tetap kita akan jadwalkan open class-nya. Nah, open class ini diharapkan semua siswa wajib ikut ya, baik itu siswa yang privat ya, yang privat di rumah atau privat di bimbel atau apa namanya yang ambil kelas gold atau eksekutif kita jadikan satu. Mohon maaf. Kita jadikan satu dan di situ khusus untuk pembinaan drilling soal-soal TKA ya. Dari semester 1 September, Oktober, November, Desember, kemudian bulan Januari, Februari, Maret. Nah, untuk Maret ini mungkin tantangannya apa? Karena memang mulai apa namanya banyak libur dan juga anak-anaknya juga mungkin ada yang sudah apa namanya diajak mudik gitu ya, karena memang eh, Lebaran atau Idul Fitri itu di bulan Maret. Tapi kalau kemarin kami kelas 12 ya, itu anak-anak mudik ke apa ke daerahnya masing-masing, pembelajaran tetap berlangsung, itu pembelajarannya dilaksanakan secara online. Jadi nanti kita share di grup, makanya kami gabungkan jadi satu gitu ya, siswa dan orang tua di grup TKA kelas 9, ada TKA kelas 6, ada TKA kelas 12. Supaya apa? Supaya tidak nyampur dengan anak-anak yang ada di grup siswa dan orang tua ya. Itu kan di situ kan ada TK, SD, SMP, SMP kelas 7 8 ya, SD kelas 1 sampai 5 itu tidak terganggu dengan program khusus TKA yang kelas 9 seperti itu. Jadi nanti minta apa namanya kerjasamanya buat mama ya, karena kami punya tanggung jawab yang berat ya untuk menghantarkan anak-anak bisa dapatkan sertifikat TKA dengan nilai yang sangat memuaskan gitu ya. Eh, apa kami ingin anak-anak juga semua masuk ke SMA yang dicita-citakan gitu ya, walaupun misalnya ada yang jalur domisilinya itu sudah memang dekat dengan sekolah-sekolah favorit gitu ya, tapi tetap kita harus dorong anak-anak supaya belajarnya tetap maksimal. Kenapa? Karena perjuangan anak-anak ini nggak hanya di masuk SMA saja, nanti kan untuk masuk SMA pun gitu ya dibutuhkan namanya
kemampuan dasar matematika dan kemampuan dasar literasi bahasa Indonesianya dengan baik. Karena di UTBK pun matematika itu terbagi menjadi 3 aspek ya. Jadi UTBK SMA itu ada 7 aspek. Yang aspek matematika itu ada pengetahuan kuantitatif, penalaran matematika, dan juga pengetahuan pemahaman PM, PK, dan PPU ya. Itu tiga ada matematikanya semua. Kemudian bahasa Indonesia itu ada PMBM sama literasi bahasa Indonesia. Dan PPU itu juga masuk bahasa Indonesianya ada, dan juga satu lagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu di LBE, literasi bahasa Inggris, LBI ya berarti. Literasi bahasa Inggris itu benar-benar mereka harus mempunyai kemampuan untuk memahami teks ya. Yang literasi bahasa Indonesia aja kadang-kadang itu jadi bahasa sehari-hari ya, bahasa ibu gitu ya, yang sudah mudah dipahami itu untuk membaca pertanyaan aja banyak anak yang masih kesulitan gitu. Apalagi nih yang bahasa Inggris gitu kan, yang bukan bahasa ibu, bukan bahasa sehari-hari itu yang menjadi tantangan. Makanya kita persiapkan anak-anak ini dari sekarang ya, kelas 9 supaya nanti masuk ke SMA-nya benar-benar SMA yang dicita-citakan gitu ya. Jadi sekarang sih siapapun gitu ya, baik itu yang mungkin rapotnya sekarang biasa-biasa saja, mungkin punya punya kemampuan yang tinggi, golden ticket untuk masuk ke sekolah favorit itu bisa bisa dicapai dengan apa jalur TKA gitu ya. Yang rumahnya jauh ya, yang dari kabupaten ya mau masuk ke sekolah favorit, sekolah yang dicita-citakan anak-anak itu masih bisa. Kenapa? Karena ada jalur TKA seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dan untuk open class ini nanti kami akan laksanakan minggu ke-1 dan minggu ketiga ya Mam ya. Jadi nggak tiap minggu. Itu pun untuk tryout nanti kita jadwalkan, mungkin ada yang dilaksanakan di bimbel, ada juga yang dilaksanakan di rumah. Nah, untuk pelaksanaannya mungkin bisa kami ambil di hari Sabtu sore ya. Sabtu sore atau Minggu pagi gitu ya. Dan kalau open class ini karena memang siswanya kelas 9 tuh banyak, maka nanti kami akan memakai gedung KBIH yang ada di yang harusnya hari ini kita laksanakan di situ ya Mam ya. Karena apa? Karena ruangannya cukup gitu ya, dan tersedia infokus ya, kemudian ruangannya juga nyaman ya, AC-nya juga dingin gitu ya. Bisa dilaksanakan bersama-sama dalam satu waktu gitu ya. Dan pelaksanaannya mungkin bisa sekitar 120 menit, 2 jam dalam 1 minggu gitu ya. Jadi nanti anak-anak bisa belajar lebih banyak, tidak hanya di jadwal rutin, tapi juga kita tambahkan untuk open class di luar jadwal seperti biasa gitu. Seperti itu untuk apa informasi TKA dan program TKA untuk kelas 9 sampai dengan bulan Maret. Minta kerjasamanya dari orang tua untuk bisa memantau kehadiran anak selama les gitu ya, apa namanya, dan juga untuk kehadiran selama di open class sendiri. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum anak-anak melakukan percobaan uji coba TKA-nya. Ada? Iya Bu, halo. Iya, gimana Selamat Pak? siang Bu. Ya, selamat siang Pak. Sorry Bu. Ya, Ya, untuk Nadifa Bu. Nadifa itu kan kakaknya di Bekasi ya, ikut saya gitu. Nah, sekarang ini kan ikut neneknya di Cirebon. Itu iya. gimana ya? Sekarang udah di SMP 1 Cirebon kan, kelas 3 gitu. Udah Oh, kelas 9 ya. iya. Itu Pakai gimana untuk pendaftaran surat, SMA-nya Bu? iya pakai tadi Pak, berarti kalau memang dia ikut wali, berarti kartu keluarganya masih ikut Bapak di Bekasi. Ikut ya, masih ikut di Bekasi. Sudah berapa lama dengan ibu, dengan neneknya? 1,5 tahun lebih. 1,5 tahun lebih. Bisa pakai surat Iya. keterangan domisili Pak, karena ikut Oh. nenek. Nanti surat keterangan domisili itu menyatakan tadi bahwa anak apa Nadifa tuh sudah tinggal di neneknya gitu selama dari mulai tanggal berapa gitu sampai dengan hari ini gitu Pak. Ya. Mulai Nah, kenaikan anu sih kelas 1 SMP itu kan pindah tuh setengah iya, setengah semester itu. Nah, sampai iya, sekarang kan mendekatin kelas 3 kan berarti hampir berapa tuh? hampir 2 tahun Dua ya Pak. 2 tahun. Iya, dua Hmm, tahun berarti. iya, berarti kan Itu ngitungnya gimana tuh? sampai nanti pas pendaftaran bulan Juni 2026 Pak. Berarti pakai surat domisili.
Ya, surat keterangan atau domisili, gimana? ya, surat keterangan domisili. Ikut kakaknya, nggak perlu ikut kakaknya neneknya kan? Nah, kalau bisa sih itu dipindahin aja, Pak. Jadi nama-nama kan nanti ada perubahan kartu keluarga tuh di neneknya itu. Ya, nanti dilampirkan dengan surat keterangan dari RT RW yang menyatakan bahwa perubahan kartu keluarga itu dikarenakan karena ada tambahan ini yang sudah tinggal gitu kan. Nanti di surat keterangan itu yang sudah tinggal sejak Nadifa kelas 1 SMP di tanggal berapa ikut neneknya seperti itu. Cuman kan ngurus lagi nggak di Bekasinya untuk itunya surat kepindahannya kakaknya? Surat, iya Pak, harus dari Nggak perlu. Disduk Capil itu dilepas dari Disduk Capil mana Bekasi. Nanti SMA-nya mau di Cirebon apa mau di Bekasi Pak? Ya katanya sih inginnya di Cirebon lagi tuh anak saya. Ya Kemarin kan berarti emang dia, mendingan dimasukkan ke kartu keluarga nenek aja Pak dari sekarang. Ini kan masih Agustus Pak. waduh, Masih ada waktu nanti kurang balik lagi ke lebih Bekasinya 10 gimana ke bulan ya. kakak saya? Ke kakak saya berarti Gampang Pak. bolak-balik lagi. Nanti pindah lagi dari kartu keluarga kalau sudah masuk SMA nanti kelas 11 nih Bapak bisa pindahkan lagi ke kartu keluarga Bekasi Bapak. Jadi sementara untuk apa namanya masuk ke SMA-nya biar lebih mudah ada datanya kakaknya juga di kartu keluarga neneknya kemudian nanti ditambahkan karena kartu keluarganya belum 1 tahun ditambahkan atau dilampirkan surat keterangan dari RT RW yang menyatakan bahwa Nadifa sudah tinggal bersama neneknya gitu gitu Pak. Hmm, jadi Jadi bolak-balik gitu ya. iya iya saya juga pernah ada anak yang seperti itu Pak. Yang di sekolahan itu dia pindah ke Cirebon terus nanti balik lagi ke Ciledug kalau nggak salah. Itu kan masih satu itu. Ciledug apa nih? Ciledug Jakarta atau Ciledug? Ciledug kabupaten Pak, tapi kan Oh, antar kabupaten. kabupaten kota kan beda Pak. Itu kabupaten, Oh. yang ini kan Cirebon kota. Jadi Kalau eh, dia pindah dari Distrik Capil kabupaten, pindahkan ke Distrik Capil kota. Terus nanti setelah dia masuk SMA kelas 11 kan kelas 10 tuh Pak, kelas 10. Nah, kelas 11 itu dipindahin lagi ke kartu keluarga orang tuanya gitu. Seperti itu. hmm, Karena di sininya dia ikut ribet neneknya juga. ribut enggak ya kayak gitu ya? Ribet gitu. I- Ya iya, memang memang sih agak ribet sih Pak. Cuman kan kalau memang misal kalau di kartu keluarga neneknya tuh nggak ada namanya juga kadang-kadang nanti takutnya tidak diakui gitu Pak. Ini sebagai apa? Tapi kalau di kartu keluarga neneknya itu ada nama Nadifa gitu kan, itu kan lebih memperkuat itu Pak. Hmm. Mungkin dari Nah, Mama sini ada pengalaman nggak yang nah, iya, pindah kakak selamat seperti itu? selamat siang, Bu. Iya, selamat Iya, siang. Iya. kebetulan ini saya Mama Tiffany juga sama nih ke Kabupaten yang tadi kasus Ciledug ya. Nah, Mm-mm. ini Tiffany kan tinggalnya KTP-nya Ciklangnan. Cuman kalau domisili sih di daerah Wahidin tuh, Bu. Ya, Ada. Nah, itu ya, gimana ya? Pengennya sih cita-cita pengennya ke SMA kalau nggak satu ya enam SMA satu atau dua gitu. ya. Solusinya gimana ya, Bu? Ibu domisili yang di Wahidin tuh rumah ibu sendiri atau rumah Bukan. neneknya? Paman. Oh, sekarang tuh Bu, perpindahan itu harus apa ya namanya harus benar-benar dengan keluarga langsung gitu ya. Jadi kalau paman saya juga masih sanksi, tapi kalau nenek mungkin boleh ya. Tapi kalau Etnisnya paman saya udah masih pada nggak sanksi. ada, Bu. Oh, neneknya udah pada nggak ada ya. Mm-mm. Mungkin nanti saya keep dulu pertanyaan Bunda Tiffany ya. Nanti coba Iya. saya tanyakan ke yang biasa mengurus di SMA-nya seperti apa gitu. Pastinya banyak ya yang kejadian seperti ini gitu. Anaknya ikut paman, Hmm. anaknya ikut apa namanya neneknya gitu kan. Untuk supaya proses itu lebih cepat. Karena kan sekarang masih Agustus. Kalau ibu misalnya mau ngurus Iya. kan awal September udah diurus gitu untuk perpindahan namanya Kak Tiffany-nya ke kartu keluarga yang di kota Cirebon gitu. Hmm. Karena kalau misalnya nanti ditaruh di kartu keluarga walaupun domisilinya di Wahidin gitu, tapi datanya masih kartu keluarganya ibu gitu kan, nanti tetap nanti melampirkan harus kartu keluarga anak yang ada anaknya Bu. Iya, Kelangnan. Iya, Jadi terus Kelangnan kan ya jauh kabupaten banget ya. nanti ibu masuknya luar kota. Iya. Mm-mm. Aduh.
Ini lagi bingung Iya. ini, Bu. Iya. Boleh Miss, nanti saya minta waktu untuk konsultasi, gampang nanti datang langsung ke sana aja ya, Bu ya. Iya, ya iya, iya. udah Nanti saya keep dulu pertanyaannya, boleh? Yang Siap, tidak Bu. bisa saya jawab langsung, saya keep dulu. Nanti kalau saya Baik, sudah ada Bu. pertanyaan, jawaban dari Miss pihak izin terkait yang bisa bertanya dipercaya, Miss. Baik, saya terima sampaikan kasih, ke Bu. Mama Tiffany. Miss Terima izin kasih. bertanya Iya, Miss. gimana, Mam? Tadi Mama Eh, Tiffany sama Papa Nadifa ya, masalah kakak ya? Ya, Bu. Ya, Ya, Tolong baik. betul, dibantu, Bu. Bu. saya Gimana Mama solusinya, Tiffany. Bu? Iya, baik. Apakah Miss Gimana, izin Mam? boleh tetap bertanya Miss. Iya, iya. Iya, gimana, Mam, yang mau bertanya? Ya, saya mamahnya Hafid. Iya. Gini ya Miss ya, saya Mhm. tuh sudah memindahkan kakaknya Hafid ke rumah mbahnya ya di Mhm. Jalan Pancuran. Iya. Kemudian karena saya mendengar ini bahwa orang tuanya juga harus ikut pindah. Jadi saya sudah memindahkan kakak saya seluruhnya Oh, ke Pancuran juga. Per iya. tanggal 22 Juli 22 dua Juli, ribu dua baik. puluh lima ini. Ya, iya. Nah, tapi Hafid sudah duluan pindah dari tahun 2022 kalau nggak salah ya. Saya lihat lagi Iya. nanti. Nah, itu untuk jalur domisili. Kepindahan Iya. saya ini apakah bisa nantinya untuk lewat jalur domisili, Miss? 20 Juli 2022. Ya, kalau untuk 2000 hafidnya. Hafidnya Kalau untuk hafidnya 2022. sudah saya pindahan dulu, iya. Nah, Heeh. saya mendengar katanya untuk orang tua itu harus pindah juga menyatu dengan anak. Akhirnya saya Oh, satukan per tanggal 22 Juli 2025 kemarin saya sudah pindah, Miss, ke 2025. alamat yang sama gitu, dengan rumah Oh yang iya, sama iya, iya, gitu. iya. Mm-mm. Jadi gimana bisa nggak itu kalau misalnya untuk jalur domisili? Bisa aja, sih, tapi ini kan kurang 1 tahun ya, Mam. Berarti nanti ada Iya. surat keterangan dari yang tadi ya, yang saya sampaikan. Harus ada surat keterangan dari RT RW yang menyatakan bahwa apa tempat apa tinggal di alamat tersebut itu sejak tahun berapa gitu diketahui oleh RT RW dan kelurahan Mm-mm. mungkin. Seperti itu. Ya, nah itu untuk surat dari RT RW itu eh, apakah sekarang-sekarang ini atau nanti Kalau gitu bisa loh, sih Miss? sekarang, Bu. Oh gitu. Ibu pindah tuh, ibu langsung Mm-mm. bikin surat keterangan domisilinya gitu. Surat keterangan, Iya, bukan surat keterangan domisili ya. Sebentar, saya coba cek di persyaratannya tadi. iya. Sebentar. Itu ini ya, domisili. Ini nih, domisili. Saya share screen dulu. Nih, ya. Bagi ini kan dokumen persyaratan khusus bagi calon murid yang tinggal dengan wali atau tidak tinggal dengan orang tua. Ini yang tadi papahnya Nadifa sama Mama Tiffany ya. Berlaku Iya. ketentuan telah berdomisili paling singkat 1 tahun dibuktikan sesuai kesesuaian data kota atau kabupaten atau kecamatan pada kartu keluarga wali dengan sekolah asal pada saat kelas 9. Dibuktikan dengan kesesuaian nama wali atau buku rapot atau ijazah. Di buku rapotnya walinya Papa Tertulis, walinya tertulis tertulis. ada. Iya, tertulis. Oh, iya, berarti kan ini Mm-mm. sebagai wali sudah tertulis ya di buku rapotnya. Iya, Memang tinggalnya dengan iya, wali ya. iya. Melakukan surat kalau orang tua telah meninggal ini surat akte cerai jika orang tua telah bercerai. Wajib melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari kepala keluarga yang menerima calon murid untuk berdomisili dan tercantum dalam kartu keluarganya serta surat kuasa pengasuhan dari orang tua. Ketentuan nomor 1 sampai 5 hanya bagi calon murid lulusan tahun 2025, tidak untuk tahun sebelumnya. Jadi yang terbaru berarti ya, yang lulusan terbaru gitu kan. Kalau nanti berarti untuk calon murid lulusan tahun Dulu 2020. yang garisin mobil saya itu siapa 6, namanya? Yang di sana? 2026. Iya, Pada saat berarti nanti kan untuk 2026 ya.
Iya. Berarti bisa, Bu. Berarti Kalau misalnya sebenarnya Ibu nggak usah pindah juga bisa sih. iya, Kalau memang, cuma saya ketakutan sendiri ya, mis akhirnya udahlah saya memindahkan semua aja kata saya tuh. mm-mm, Kemarin ya. Jadi saya mengurus ke apa ke Distrik Capil. di Dukcapil. Berapa lama, Bu, itu pengurusannya? Saya kurang lebih 1 minggu, Miss. 1 minggu ya? Iya. Iya. Ini mungkin yang memang di buku raportnya sudah tertulis nama walinya sih nggak masalah ya kalau misalnya tidak pindah pun. Tapi kalau sudah dipindahkan ya nggak apa-apa. Iya, saya Nanti, karena eh, mengikuti apa kemarin teman-teman saya banyak yang anaknya gagal, jadi saya ya udahlah, saya harus pindah gitu. mm-mm. Nah ini berarti ya. Kartu keluarga yang diperbaharui karena ada perubahan anggota keluarga atau bukan perpindahan domisili sehingga terbit kurang dari 1 tahun. Maksudnya tuh kalau ada perubahan anggota keluarga tuh misalnya melahirkan tuh anaknya baru lahir tahun 2025. Berarti kan nanti di tahun 2026 tuh si kartu keluarganya kurang dari 1 tahun ya karena ada perubahan anggota keluarga bukan perpindahan domisili wajib melampirkan fotokopi kartu keluarga sebelumnya atau melampirkan surat keterangan dari RT RW menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap. Kartu keluarga yang wajib. Nah, kalau ini mah yang bukan atau dulu bukan perpindahan domisili. Ini bisa sih yang kalau buat papahnya Nadif, papahnya Tiffany bisa pakai yang ini Pak, yang kartu keluarga yang diperbaharui karena ada perubahan anggota keluarga. Misalnya di kartu keluarga neneknya, ya di kartu keluarga neneknya itu kan diperbaharui karena ada Nadifa masuk ya, sehingga si kartu keluarga itu kurang dari 1 tahun, maka nanti wajib melampirkan fotokopi kartu keluarga sebelumnya atau melampirkan surat keterangan dari RT RW saja yang menjelaskan berapa lama Nadifa tinggal dengan yang bersangkutan gitu. Itu sih Pak, papahnya Nadifa sama Mamah Tiffany ya. Mamah Tiffany kalau sama pamannya tinggalnya sudah dipindahkan belum kakaknya? Belum, Bu. Belum dipindahkan ya. Berarti nama Nadifa masih ada di Kelangenan. Tiffany, Bu. Iya, Mama Tiffany. Ini kebalik nih. Belum, ini berarti kan dari Tangerang, Tiffany, Tangerang. Bentar. Berarti pakai ini ya, Mam. Pakai yang tinggal sama paman itu harus ada surat apa ini nih melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari kepala keluarga yang menerima calon murid untuk berdomisili. Berarti harus ada surat pernyataan dari pamannya bahwa tidak keberatan kalau menerima Tiffany ya untuk berdomisili dan tercantum dalam kartu keluarganya serta surat kuasa pengasuhan dari orang tua, Bu. Menyertakan ini. Kalau kalau kakaknya masih nginduk di saya nggak ke paman gimana ya, Bu ya? Nggak bisa ya. Pakainya apa eh, kalau kakaknya tidak di pamannya, nggak bisa, Bu. Nah, itu, Bu. Jadi Soalnya kita tuh gini, Bu. persyaratannya harus ada kartu keluarga. Kebetulan Yang nih, kalau saya sih KTP kan Kelangnan. mm-mm. Terus baru pindah ke Cirebon. Tapi Ya. selama selama di luar kota, saya KTP-nya masih nggak rubah gitu. Karena itu rumah nenek Nah, sih. Jadi saya belum bikin kakak sendiri gitu tuh, Bu. kalau nggak pindahin aja Ibu semua dulu. Gimana ya? Sepakat ya. Iya. Eh, Lempong ya. Harusnya dari kemarin tuh, Bu, waktu anak kelas 8. Aduh, gimana ya, Bu? Ini telat Baik. belum ya, Bu? Wajib memiliki kartu keluarga yang terbitkan paling tuh kan wajib Bu. Wajib memiliki kartu keluarga yang terbitkan paling singkat satu Harus tahun sebelum satu tanggal tahun. pendaftaran murid. Iya, syaratannya seperti Satu itu. tahun. Ini September. Udah telat belum, Bu? Ya, ya Sudah. daripada daripada nggak sama sekali Bu, coba aja dipindahkan semua sama mama sama papa, jadi nggak usah apa ikut sama paman gitu. Karena tadi ribet lagi kan, harus ada surat kuasa tidak keberatan, tinggal bareng sama pamannya gitu kan. Terus tetap harus Mm-mm. dipindahkan ke kartu keluarga paman gitu Bu. Mm-mm.
Tuh, coba nanti Ibu, ini saya kasih print outannya, terus nanti Ibu baca satu-satu, ya kan, persyaratannya, mana yang sesuai gitu, yang kira-kiranya nanti memudahkan Ibu nih. Hmm. Kalau saya ini Hmm. kan memang harus ada kartu keluarga yang mencantumkan nama siswanya gitu. Hmm. Walaupun saya pindahan dari luar kota gitu tuh Bu ya, Iya, pakai surat itu gimana ya Bu? kalau pindahan dari luar kota bisanya pakai jalur perpindahan Surat, tugas, Bu, bukan perpindahan rumah. iya iya, Boleh, surat perpindahan tugas dari kantor nanti saya lampirkan. Cuman KTP-nya masih Kelangnan gimana tuh Bu? Mbak, perpindahan tugas dari kalau bisa sih sebentar sebentar. Kalau perpindahan tugas itu bisa Bu nih. Kalau perpindahan tugas itu kan ada surat sebentar. Nih jalur mutasi ya. Ya, Jalur calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua. Surat penugasan dari instansi sama surat keterangan pindah domisili yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Berarti Ibu hanya nggak usah kartu keluarganya nggak usah dipindahin, KTP nggak usah Oh, Pak dipindahin. Lukmannya nggak ada ya, Pak? Oh, Bu, Jadi nanti KTP-nya tetap Kelangnan nggak ya apa-apa. KTP tetap Kelangenan, tapi Ibu nanti minta surat keterangan pindah domisili RT RW sampai ke kelurahan. Oh ya, Ini melampirkan dua, ini bisa Bu. Asal kantornya Ibu mengeluarkan ya, surat perpindahan tugas yang maksimal 1 tahun sebelum sebelum satu pendaftaran. tahun. Ya, sebelum 1 tahun gitu. Oke bisa, bisa Bisa, ya Bu. bisa pakai ini pakai jalur mutasi. Minta ke kantor aja buat perpindahan tugas. Dari Baik mana ke Bu. mana gitu perpindahannya. Ya, misalkan dari Tasik ke Cirebon gitu ya Bu. Ya, iya Nanti bisa. saya mintanya ya sebelum satu tahun aja ya Ya, Bu. iya Bu, belum sebelum 1 tahun. Ya udah baik baik Bu. Iya, Mudah-mudahan ada Miss, solusi. makanya Miss, iya, Terima kasih Bu. iya sama-sama. Ada lagi? Miss, makanya Ya, ada iya Miss, gimana, Pak? saya dari orang tuanya Laras mau menanyakan kalau untuk jalur TKA itu peluangnya bagaimana Miss untuk lewat jalur TKA. Terus yang kedua Ya. untuk kakak, kakak itu apakah kakak yang terbaru? Maksudnya begini, kakaknya kan waktu itu kan diperbarui waktu anaknya masih TK. Nah ini kan mau masuk SMA, apakah kakaknya harus baru gitu Miss? Terima kasih. Oh, oh enggak. Papa Laras sekarang sekolahnya di mana? Di Karolin di Santa Maria, SMP Santa Oh, Maria. oh iya, Santa Maria. Heeh, Mau heeh. SMA-nya kemana, Pak? Rencananya Semanda, Semanda. Oh, Semanda. Tua, ya. Tempat tinggalnya di Di Kelurahan Kecapi, Kelurahan Kecapi. Kecapi, Cirebon ya, Pak? Iya, Berarti itu kakaknya kota. ya, Bapak udah dari awal pindah di Kecapi kan? Iya, iya, Ya, iya, yang nggak usah diperbaharui kan, Bapak dalam dalam kota Cirebon kan? iya. Dan maksudnya kan anaknya waktu itu masih umurnya masih kecil tuh Bu, belum SMP, Nggak, masih nggak umur apa-apa, Pak. TK gitu, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Oh, nggak usah diperbaharui. Itu kan berarti oh kartu ya, keluarga Bapak udah lebih dari 1 tahun kan? Nggak ada masalah. iya betul. Jadi Oh kartu betul, keluarga betul, nggak perlu betul. diperbaharui. Bapak tinggalnya di Oh, Kecapi, mau eh, iya, apa yang ditujunya di SMA Negeri 2. Untuk TKA iya. itu sepertinya nih kalau misalnya kalau sudah rilis sih enak ya, tapi ini Iya. sebagai gambaran aja. Jalur Oh, prestasi ini masuknya ke yang 30% ini, Pak. oh. Jadi Dari kemungkinan misalnya total kalau kuotanya penerimaan ya Bu. ya misalnya kuota Semanda itu kan sekitar 400-an ya, 436 Iya, kali 12 kelas dia, Pak. 36 iya. kali 12 432 Berarti ya. tiga empat puluh ratus tiga puluh persennya, dua 30%-nya itu Pak jalur ya TKA. 100, ya. Ya, nanti diurutkan dari Dari nilai TKA TKA terbesar sampai ke terkait. ya sesuai jumlah kuota yang Oh, dibutuhkan itu Pak. Dan itu ya, baik, bisa baik. dicek di web per harinya gitu ya. Sudah ada di urutan keberapa nanti anak Bapak di jalur TKA, TKA-nya. Iya betul Pak. ya, oke. Baik Ibu, terima kasih Ya informasinya. sama-sama Bapak. Ya, nanti Ada lagi? uh, Assalamualaikum, Miss. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Gimana Mama? Ya, Miss punten untuk saya mamanya Baiza. Untuk Ya, Baiza itu kan
Iya. sebelumnya kami kakaknya itu masih di daerah Kesambi, Kampung Melayu. Kemudian kami udah pindah ke rumah gitu ya, ke tempat kami Mm-mm. sendiri itu. Tapi baru kurang dari 1 tahun ya jatuhnya karena ada di Agustus kalau nggak salah. Mm. Nah Pindahnya berarti kemana, kan Mam? pindahnya ke Daung, apa Cideng, Cideng daerah Cideng, Oh, ke perkawinan. Cideng. Semuanya ya, Mam? Iya, Satu keluarga? iya, iya satu keluarga. Jadi awalnya kan kakaknya masih yang di Kampung Melati gitu kan, tapi Mm-mm. karena Mm-mm. mau apa namanya untuk sekolah ini kami pindah, tapi memang pindahnya agak telat karena di bulan Agustus baru keluar kakak yang barunya. Nah itu Mm. apakah harus diperkuat dengan keterangan domisili karena kami memang Iya, tinggalnya di alamat yang baru ini gitu. iya, Cuma iya, memang memang kita harus, nggak pernah ngurus gitu, nggak pernah ngurus perpindahan iya, kakaknya. iya. Iya, Bu, harus ada surat keterangan dari RT RW yang menyatakan bahwa RT RW ya, yang menyatakan bahwa Ibu tinggal di situ tuh sudah dari tahun berapa gitu loh, Bu. Oh gitu, Karena oke. kakaknya kurang dari satu Kemudian tahun, iya, kemudian gitu yang aja. kedua, kalau untuk pendaftaran negeri itu, sekolah negeri itu, apakah kami bisa mengikuti kedua tahapnya atau bagaimana, Miss? Misalkan Bisa, Bu. untuk tahap pertama kan jalur domisili dulu, misalkan nggak lulus nih Heeh. jalur domisilinya, kemudian kita ikut yang jalur tahap kedua yang pakai jalur TKA. prestasi. Nah itu apakah bisa? Ya, Bisa, Bu. Kemarin juga oh gitu. bisa ya, berarti ya. Kemarin juga banyak yang pakai jalur domisili dulu, ya kan? Nah, terus Ya, ternyata di jalur domisili nggak lulus gitu ya, karena ya, banyak yang mungkin lebih dekat jaraknya ya, dari rumah kita gitu kan. Nanti nanti jalur dua ibu apa di tahap dua ibu bisa ikut lagi pakai jalur oh, oke. prestasi gitu. Nanti prestasinya Oh kalau ya, yang 2026 mungkin pakai sertifikat TKA tadi gitu. baik Miss, terima kasih Miss Iya, atas sama-sama, Mam. informasi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Miss. Mau Ya, bertanya. iya, maaf ya, boleh. Mamanya Naila, Miss. Iya, Mam. Bertanya kalau yang jalur domisili itu tuh biasanya berapa kilometer ya, Miss? Dari tempat sekolah. Ada ada acuannya nggak sih, Miss, gitu tuh? Jalur domisili ya. Mm-mm. Kemarin sih terakhir itu kalau SMA 1 ya sekitar 500 Wah, terjauh. deket, 500 deket meter. sekali ya, Miss. Deket banget, Mam. Nggak tahu tuh Oh, rumahnya pada di mana. iya. Iya, kalau udah yang 800 itu tuh nggak masuk ke jalur domisili. Oh, Tapi iya, iya. ya, tapi tergantung bursa juga sih, Mam. Di 2026 Iya, iya. belum tahu kan, karena kan Iya, sekitaran lingkungan sekolah itu apakah banyak anak-anak yang memang mau ke SMA atau enggak gitu ya. Jadi tergantung oh, bursa. Jadi gitu. kita nggak bisa patokan Hmm. segitu gitu. Iya, Tapi kalau iya, misalnya Miss. mau dicoba, coba aja, Mam. Jalur domisili kan masuknya tahap satu. Nanti Iya. untuk Itu jalur bisa kita kita lihat real di real. aplikasi gitu, Miss. Iya, Real itu. bisa real, bisa. Nanti Oh, bisa bisa lihat real. di web Sapa Warga sama kalau enggak di download di Play Store Sapa Warga, kalau enggak ada web SPMB SMA. Itu Begitu bisa juga dengan lihat TKA hasil. ya, Miss. Begitu juga dengan TKA. Jadi nanti Bisa TKA real juga dilihat. akan kelihatan berapa skor TKA terakhir per hari. Sesuai dengan Oh, jumlah kuota yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya nanti hari keberapa itu udah nggak masuk karena mungkin ada tambahan pendaftar yang mungkin nilai TKA-nya lebih besar, itu kan nanti apakah nanti masuk ke pilihan dua gitu. Otomatis nanti akan oh, larinya ke otomatis pilihan langsung dua. ke Kalau di pilihan pilihan dua. satu, iya, kalau di pilihan satu udah nggak ada namanya, terlempar gitu, nanti langsung dia masuk ke apa pilihan dua. Oh, gitu, Olah Miss. pilihan dua, karena kan ada dua pilihan, Mam. Iya, Miss. Berarti Ya. itu nanti kalau TKA berarti cuma dua mata pelajaran ya, Miss? Iya, dua mata pelajaran, bahasa Indonesia sama matematika. Oh, iya, iya. Nggak Hmm. ada passing grade masing-masing sekolah belum ada ya, Miss? Nggak bisa, Mam, nggak bisa di passing grade kalau belum ada bursa. Bursa Oke, oke, siswa iya, yang iya. mendaftar di sekolah tersebut. Bisa jadi TKA yang nilainya tinggi-tinggi itu nggak mau ke SMA 1, SMA 2. Dia maunya ke Bisa. SMA 6 sama SMA 3. Nanti di SMA 2-nya berarti nilainya lebih rendah daripada yang nilai di SMA 3 maupun di SMA 6 gitu, Mam.
Jadi Iya, iya. tergantung. Sekarang sih orang tua tuh lebih percaya ke sekolah mana sih gitu kan. Apa bisa jadi di sekolah yang biasanya favorit dengan passing grade tinggi bisa jadi turun karena tingkat kepercayaan orang tua ke sekolah tersebut menurun, eh, Iya. sehingga mereka beralih ke sekolah yang lain yang mungkin lebih dipercaya oleh banyak orang tua gitu, Mam. Oh ya baik, Miss. Menurut informasi tahun ini tuh pendaftarannya via sekolah ya, Miss? Via sekolah enggak, Mam, setiap tahun itu tadi bisa daring bisa luring, jadi mamah bisa Oh, langsung daftar daftar. langsung sebenarnya bisa kan, itu kan bisa diupload di rumah ya kan, bisa diupload di Iya, iya, kantor iya, mama iya. gitu kan, yang penting Iya. persyaratannya sudah lengkap gitu kan, atau bisa dibantu sama operator sekolah masing-masing juga menyediakan untuk pendaftaran ke SMA, atau juga bisa langsung menuju ke operator SMA yang dituju, itu juga bisa dibantu, Mam. Jadi Iya, iya, baik, baik. gimana nyamannya mama aja gitu kan. Yang penting tadi Oh, iya. persyaratannya harus kita lengkapi. Oh, baik, baik, Miss. Ya, Miss. Mm-mm. Sementara ini cukup. Terima kasih ya, Miss. Iya, sama-sama. Jadi, kalau misalnya kita daftar sendiri pun, nanti kan pada saat mama upload, itu kan data masuk Mhm. ke operator sekolah masing-masing. Nah, si operator itu kan Iya. nanti akan ngecek kelengkapannya gitu ya. Misalnya kayak Mhm. tadi kartu keluarga kurang dari 1 tahun. Nah, itu menyertakan surat dari RT atau RW enggak gitu. Oh, iya, Disertakan enggak? iya, Kalau iya. enggak ada, itu pasti nanti langsung dikembalikan sama operatornya. Nanti mama nanti akan Mhm. dapat laporan gitu di email Mhm. pengembalian itu dan harus diperbaiki gitu kekurangannya. Oke. Nanti kalau misalnya Iya, kekurangannya iya. sudah dipenuhi, umpama upload ulang lagi, nanti operator akan ngecek, misalnya sudah sesuai, maka dia akan klik verifikasi gitu. Dan kalau sudah masuk verifikasi, namanya anak kita itu udah langsung masuk ke bursa seleksi gitu, Mam. Oh, baik, baik, Miss. Ya, Iya. Miss. Makasih ya, Miss. Ya, sama-sama, Mam. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Miss, saya mau bertanya. Ya, boleh, Mam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bundanya Rama. Iya, Eh, Bunda. perkenalkan, maaf, Iya, saya mau bertanya kalau untuk pelaksanaan TKA sendiri itu dilaksanakannya di mana ya, Miss? di sekolah masing-masing, Mam. Pelaksanaannya itu Pelaksanaan waktunya serentak ya? serentak Oh ya, berarti semua sama sekolah. seperti ujian sekolah gitu, sama ya Iya, jadwalnya. iya. Oke. Kalau ujian sekolah Ya. biasanya nggak serentak, Mam, tergantung dari Oh sekolah gitu ya? masing-masing. Iya, misalnya kayak SMP 1 sama SMP 5 di satuan pendidikannya, misalnya SMP 1 menjadwalkan di minggu ke 1 bulan April. Ternyata SMP 5 mah di minggu kedua bulan April, itu bisa tidak berbarengan karena ujian sekolah itu Mm-mm, yang mm-mm. menyelenggarakan satuan pendidikan masing-masing dan untuk pengadaan sekolahnya diserahkan kepada satuan pendidikan Iya. masing-masing. Tapi kalau TKA itu kan berbasis nasional, jadi jadwalnya akan serentak Iya. dilaksanakan mungkin 1 hari ya, kalau kalau SMP Iya. itu 1 hari, kalau SMA 2 hari. Nah itu jadwalnya Mm-mm. nanti dirilis oleh dari pusat langsung gitu. Oke. Itu tadi yang diujikan bahasa Indonesia dan matematika ya, Miss ya? Matematika, iya. Itu yang wajib ya? Apakah ada yang pilihan juga nggak? Eh, Selama ini saya lihat dari peraturan Kementerian Pendidikan tentang TKA itu, kalau yang SMP sama SD itu tidak ada yang pilihan, Mam. Jadi Oh, hanya ya, ya. mata pelajaran wajib dan 2 mata pelajaran itu gitu. Kemarin sih sempat beredar di Instagram itu yang apa namanya, yang SMP itu ada mata pelajaran pilihan, 2 mata pelajaran pilihan. Tapi pas dibaca di dokumennya itu, kami baca tuh cuma itu, dan tanggal pelaksanaan pun cuma 1 hari. Pertama itu pagi itu eh, uji coba dulu simulasi gitu ya, Hmm. jam 7 sampai setengah 8 simulasi. Kemudian lanjut eh, matematika, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Indonesia. Itu aja sih, Mam. Jadi cuma 2 mata pelajaran. Oke. Itu kira-kira ya soal-soalnya itu pilihan ganda atau ada esai juga, Miss? Nggak ada, Mam, pilihan ganda semua. Jadi dia Pilihan cuma ganda semua. pilihan ganda sederhana yang jawabannya satu jawaban benar. Ya. Kemudian pilihan ganda kompleks yang jawabannya benar bisa lebih dari satu. Jadi dikasih mungkin ada 5 pilihan, tapi kita bisa memilih jawabannya itu bisa lebih dari satu gitu, Mam. Tergantung dari mana yang mungkin jawabannya tepat gitu. Terus ada lagi yang benar salah. Jadi Oh ya. mereka menentukan apakah ini benar atau salah gitu. Dan mungkin ada yang kalau di bahasa Indonesia itu ada setuju, tidak setuju gitu. Pilihannya seperti itu. Mm. Jadi ini untuk yang masuk ke SMA menggunakan jalur prestasi akademik, nilai rapot ditambah dengan hasil TKA gitu ya, Miss Hmm. ya?
Sepertinya nilai rapot saya juga masih rancu ya, apakah masih digunakan untuk penetapan masuk ke SMA lagi atau enggak gitu, Mam. Karena Iya, banyak yang tidak mempercayai gitu ya hasil iya, iya, dari nilai rapotnya. Tapi mungkin nanti kita tunggu rilis informasi berikutnya ya, Mam ya. Nanti kalau misalnya ada perubahan di tahun iya, 2026, biasanya kan kalau SMA itu kan di bawah naungan Provinsi Jawa Barat. Jadi iya, penentuan apa syarat masuk itu kan ditentukan di sana. Nanti kita share iya. lagi yang terbaru gitu, Mam. Sementara sih Oke. ini seperti ini gitu. Karena yang menggunakan TKA baru dimulai untuk tahun depan ya, Miss ya? Iya, betul. Angkatan Iya, kelas 9 iya. yang sekarang ini jadi Oke. uji coba. Iya. Iya. Nah, kalau ada yang pakai TKA itu bisa menggunakan jalur prestasi lomba-lomba juga nggak, Miss? Misalkan kayak Rama kan suka ikut lomba matematika nih, sampai kemarin juga Mm-mm. ikut sampai tahap provinsi sampai nasional. Itu bisa digunakan Mm-mm. nggak ya sertifikatnya? Bisa, Mam. Ini berarti masuknya ke prestasi akademik berarti ya. Jadi Masuknya ya? ya, jadi nanti ada prestasi akademik TKA, ada prestasi akademik yang untuk lomba-lomba, ada prestasi non akademik yang untuk lomba dan ketua OSIS itu bisa. Nanti ada biasanya ada jalur khusus untuk anak-anak yang berprestasi di lomba akademik gitu. Iya. Berarti nanti sertifikatnya tinggal diupload aja ya, Ya, ditambahkan ya, Miss ya? sertifikatnya diupload, Mam. Heeh. Iya. Di Itu biasanya di ada syarat nggak sih, Miss? Misalkan lombanya harus lomba yang seperti apa? Apakah harus OSN dan O2SN aja? Atau misalkan kayak dari Emerald, KMR, yang terkurasi Puspresnas gitu bisa masuk juga nggak? Mm-mm. Sebentar ini ada di sini. Sebentar, Mam. Karena kan lomba-lomba juga banyak ya, tapi Banyak kadang ada betul. yang sertifikatnya tidak masuk kualifikasi gitu loh, Miss. Ya, betul, Mam. Sebentar, saya cek di sini ada list lomba-lombanya juga sih. Hmm, ini untuk SMK, ini SMK. Memiliki ini jalur lokasi, ini SMK. Sebanyak sepertinya hanya satu sertifikat yang nanti akan bisa diupload, Mam. Nanti dicari Iya, dari apa tingkat yang paling tinggi gitu. Jadi kalau misalnya ada iya, provinsi dengan kota ya dilampirkan yang provinsinya gitu. Yang kotanya nggak usah gitu ya. iya, Apa iya. Kalau itunya mungkin ya. dilampirkan Ha-ha, aja yang paling tinggi. yang paling Kalau tinggi. misalnya yang di aku nih ini nih sebenarnya. Sebenarnya di Mm-mm. sini cuma seperti ini aja sih, Mam. Iya. Jadi Oh, iya. cuma ada dia tingkatnya apa sih gitu. Iya, iya. Dia kalau misalnya dia tingkat kabupaten kota bisa juara satu dua tiga harapan Di luar. dia lombanya sendirian berarti masuk yang tunggal skornya 200 kalau yang juara harapan untuk kabupaten kota. Kalau yang bergu misalnya kayak cerdas cermat itu kan bergu ya 3 orang itu bisa Iya. juga dilampirkan dan masing-masing itu punya skor gitu. Ini yang Oh, ini ada bawah kejuaraan yang diselenggarakan di luar ya kementerian di juga bawah bisa ya. bisa di Ah, luar ah. kementerian juga bisa Mam. Tapi Iya, skornya mungkin lebih rendah ya. iya. Ya, Oke, berarti ini yang juaranya tidak sama. diadakan oleh misalkan dengan di apa dinas pendidikan gitu ya seperti Ya, OSN gitu ya di luar itu iya. ya. Di luar Seperti itu. lembaga-lembaga KPM, Iya, Emerald gitu mungkin ya Miss iya. ya. Bisa, Mam. Bisa ya berarti ya. Bisa. Oke. Berarti Ah, masuknya ke yang poin skor nomor 2 ini ya, tabel nomor nomor dua dua. ya. Iya. Oke, ya. Miss satu lagi, maaf, kalau untuk soal-soal TKA sendiri itu kayaknya kelihatannya soalnya di atas materi-materi sekolah sendiri yang mungkin tadi kelihatannya soalnya seperti soal-soal Olimpiade ya, Miss ya. Iya. Seperti Tapi soal ini masih sih, Mam, logika literasi. gitu ya. Ya, Tapi masih di bawah Olim sih ya kayaknya masih ya. di bawah Olim sih, Mam. Masih di Oke, bawah Olim ya. nggak terlalu susah sih, cuman Mm, mm, butuh mm, apa ya mm. analisis kemampuan anak untuk memahami, menganalisis soal aja gitu. Jadi nggak sesusah kayak Olimpiade sih, Mam. Olimpiade ya, oke. Heeh. Baik, berarti nanti kalau di jadwal les sendiri itu ada diajarkan juga kan, Miss, untuk persiapan Iya, TKA selain jadwal yang tadi minggu ke satu, iya, minggu ketiga itu ya?
Iya, itu kan open class kita siapkan Open class ya. seminggu ke satu, minggu ketiga, dan tryoutnya di minggu keempat. Nanti Iya, kalau modul, nanti kita bagikan untuk modul TKA-nya sekarang masih dalam proses pengembangan di bimbel, karena kemarin kita selesaikan dulu oke. yang kelas 12. Iya. Minggu 2 September insya Allah nanti kami rilis untuk modul TKA untuk Bahasa Indonesia dan Matematika gitu. Jadi nanti kita Iya. siapkan modulnya juga untuk pembahasan di kelas dan juga untuk yang open class kita siapkan juga soalnya di luar modul tersebut gitu, Mam. Oh iya, berarti Iya, disiapkan juga untuk iya, pembahasan di kelas ya. iya. Mm-mm. Iya. Baik, baik. Minggu Baik, kedua terima September kasih. mungkin. Iya, sama-sama, Mam. Di September ya. Iya, Ya, baik. di Makasih, Miss, Iya, informasinya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan atau yang masih bingung? Kalau tidak ada, mungkin ini sesinya kita lanjutkan ke tryout ya, Mam ya. Mungkin anak-anak semuanya bisa siap di depan Zoom. Miss mau share cara nanti masuknya. Ini untuk gambaran dulu awal ya, bagaimana nanti kalian bisa mengerjakannya gitu kan. Sesulit apa sih apa namanya TKA Matematika dan Bahasa Indonesia gitu ya. Silahkan semuanya pegang HP atau laptop atau tablet gitu ya di luar Zoom ini. Sebentar, Miss share screen dulu. Miss yang orang tua tetap atau live ya? Kalau anaknya di Zoom-nya yang berbeda bisa live, boleh, Mam. Barangkali mau mempersiapkan makan siang buat ayahnya di rumah atau anak-anak. Tapi Ibu, kalau Bu. misalnya Zoom-nya bareng ya nggak bisa live ya. Miss, Miss, Tapi mama, Miss. tapi mamahnya bisa bisa apa namanya dipakai mungkin HP atau laptopnya buat anak-anak. Miss. Ya, gimana Pak? Kalau kalau misalnya HP-nya cuma satu gimana, Miss? HP-nya cuman satu. Ya nanti Miss ini dulu kasih petunjuk cara pengerjaannya, masuk ke linknya yang mana. Nanti kalau sudah masuk semua, boleh nanti semuanya live Zoom-nya. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Kalau sudah selesai mengerjakan, tolong di screenshot ke Miss ya. Sudah Siap, sebagai Miss. laporan, screenshot japri ke admin ke nomor WA admin saja. Oke. Cara pengerjaannya seperti ini, linknya Miss kirim. Oh my God. Sebentar. Miss kirim di chat Zoom ya. Nah, ini udah ada di chat Zoom Pusmendik di kemendikbud.go.id. Udah, Miss kirim ke grup juga. Nah, di grup sudah dikirimkan. Yang udah masuk, coba respon, bilang hore di chat. Udah belum? Udah dah, udah masuk. Mana? Hore baru Baiza yang hore, yang lainnya mana? Zafran, Alan, Dio, Tiffany. Nah, sip. Dio hore, yang lainnya. Yang lainnya. Ya, Miss, maaf ini yang Tiffany setelah masuk gimana? Ya, nanti Mam sebentar. Kalau Berangkatnya. sudah masuk, klik Ayo Coba TKA. Klik yang bagian Ayo Coba TKA.
Udah? Belum. Sekarang lagi. Ayo coba. Ya, ayo coba TK. Sudah masuk? Nanti pilih jenjang pendidikannya SMP ya. Jenjang pendidikan SMP, kemudian mata pelajaran wajib, Miss, mata Miss. ya gimana Kak? Ini di saya cuma ada selengkapnya, Miss. Di mananya? Ada di atas tuh paling kanan. Ayo coba TKA. Ayo coba TKA. Oh, yang strip 3. Ya, ada. Terus klik jenjang pendidikannya diganti SMP. Mata pelajaran wajib. Apa jenis mata pelajarannya? Mata pelajaran wajib, mata pelajaran matematika. Terus mulai simulasi. Dah? Nah, ini username sama passwordnya di screenshot. Username password di screenshot, udah? Login. Udah. Login ya. Login, terus Ubah ketikkan nama sandiannya. kamu di situ, nama pesertanya ditulis, misalnya Indira, misalnya. Tulis nama peserta, tanggal lahirnya, ditulis juga tanggal lahir kakak, tanggal berapa, bulannya bulan apa, terus tahunnya tahun berapa, tahun Pakai nama hari ini. samaran boleh nggak, Miss? Boleh. Jangan sih, nama kamu aja napa. Jangan pakai nama samaran, pusing nanti. Terus tokennya, kamu copy paste dari sebelah kiri atas itu ada tulisan token. Sebelah kiri atas nih, Miss kan nih ada token WDC TBZ. Terus kopikan ke sini. Terus submit. Kalau sudah yang sudah bisa masuk ke soalnya respon hore. Yang sudah masuk ke ininya respon hore. Sip. Nah, silahkan mengerjakan. Yang udah ngerjakan, udah selesai, screenshot ke WA admin bimbel ya, yang biasa kalian chat. Miss, Terus nanti tokennya dari mana ya, Miss? ada mam di sebelah kan, kalau saya kalau di laptop ada sebelah kiri tuh, ada token WDCTBZ. Tapi kalau di HP, Miss nggak tahu ya, adanya di mana posisi. Ya, nanti kalau sudah selesai, kirim screenshotan ke WA admin. Eh, ini waktunya cuma 15 menit, ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 15 menit, dia langsung close otomatis. Sudah. Pak, mulai. Submit ya. Mulai. Ya, sudah dikerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai, berarti klik selesai. Terus masuk lagi ke yang tadi awal, ayo coba TKA, kemudian kamu kerjakan soal bahasa Indonesia. Oke, selamat mengerjakan soalnya. Kerjakan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Kerjakan semaksimal mungkin. Oke, eh, untuk pertemuan hari ini, Miss tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih Mama Papa yang sudah hadir. Semoga ikhtiar untuk anak-anak menjadi anak yang soleh, ya, soleha, berprestasi, dan dimudahkan segala urusannya, dimudahkan untuk cita-cita anak-anak semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Miss izin pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nggak ada jadwal kuliah. Hmm? Udah ada jadwal kuliah. Kapan? Ini.